Halo semuanya, perkenalkan saya Happy Haris Dahulu dengan NIM F1051211016 dari kelas 3A1 Prodi Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal elektronika dasar 1. Perhatikan gambar rangkaian elektronika berikut. Pada layar ada sebuah gambar rangkaian elektronika yang terdiri dari dua sumber tegangan yaitu 10 volt dan 20 volt, dan ada tiga hambatan yaitu R1 dengan 10 ohm, R2 dengan 40 ohm, dan yang terakhir yaitu R3 dengan 20 ohm. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan menggunakan metode Thevenin, menggunakan metode Norton, menggunakan metode node voltage, dan yang terakhir menggunakan metode loop. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai Thevenin. Nah, dalam menyelesaikan atau menjelaskan contoh soal sebelumnya tadi menggunakan Thevenin ini, maka ada beberapa caranya. Yang pertama, kita mencari terlebih dahulu nilai hambatan Theveninnya, nilai hambatan Thevenin atau RTH-nya. Kemudian kita mencari arus Thevenin atau ITH-nya. Ketiga yaitu mencari tegangan Thevenin atau VTH-nya, dan yang terakhir yaitu mencari arus pengganti. Nah, caranya seperti berikut. Nah, seperti diketahui pada gambar ada R1 dengan nilai 10 ohm, R2 dengan nilai 40 ohm, dan R3 dengan nilai 20 ohm. Dan untuk tegangan V1 yaitu 10 volt dan tegangan V2 yaitu 20 volt. Nah, yang pertama tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu kita mencari nilai hambatan Theveninnya. Nah, bagaimana caranya? Untuk mencari nilai hambatan Thevenin ini, kita memutuskan salah satu hambatan pada rangkaian. Seperti pada layar, saya di sini memutuskan di hambatan R2, yaitu dengan menyebutkan nilai titik A dan B. Nah, setelah kita memutuskan salah satu rangkaian, kita mencari nilai R Theveninnya. Nah, kita tahu kalau kalau R1 dengan R3 ini merupakan rangkaian paralel, yang dimana kita dapat mencarinya yaitu R1 dikali R3 per R1 ditambah R3. Nah, kita memasukkan saja nilainya. Nilai R1 nya 10 ohm, nilai R2 nya 20 ohm per 10 ohm ditambah 20 ohm. Nah, jadi kita dapat hasilnya yaitu 200 ohm per 30. Nah, untuk nilai R Theveninnya yaitu 6,66 ohm. Oke, karena kita sudah mendapatkan nilai hambatan Thevenin atau R Theveninnya, langkah kedua tadi kita mencari I Thevenin. Nah, dalam mencari I Thevenin kita sebenarnya bisa menggunakan dua cara, yaitu kita bisa menggunakan dari tegangan terkecil atau V1 ke V2 atau V2 ke V1. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satunya saja, yaitu dari tegangan terbesar ke tegangan terkecil, di mana tegangan terbesarnya ini 20 volt, tegangan terkecilnya yaitu 10 volt. Nah, caranya yaitu V2 dikurang V1 per R1 ditambah R3. Nah, untuk nilai V2 nya yaitu 20 ohm, untuk nilai V1 nya yaitu 10 volt, dan untuk nilai R1 ditambah R3 yaitu 30 ohm. Jadi 20 dikurang 10 yaitu 10 volt per 30 ohm. Jadi kita mendapatkan nilai arus Theveninnya yaitu 0,3 ampere. Nah, kita sudah mencari R Thevenin, kita sudah mencari I Thevenin, kemudian kita mencari tegangan Thevenin. Nah, untuk tegangan Thevenin juga bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan dari VTH 1 atau dari sumber tegangan 1 ini, yaitu
V1 plus I Thevenin dikali R1. Mengapa? V1 di sini V1-nya yaitu 10 volt. Nah, di sini yang ada hanya I Thevenin kemudian R1. Nah, kita memasukkan saja nilai I Thevenin-nya yaitu 10 volt ditambah 0,3 ampere dikali untuk nilai R1-nya yaitu 10 volt. Nah, jadi kita dapat nilai V Thevenin di titik 1 yaitu 13 volt. Untuk V Thevenin di titik 2 yaitu atau tegangan atau sumber tegangan yang terbesar yaitu V2 dikurang ITH dikali R3. Nah, dapat kita peroleh bahwa nilai V2-nya yaitu 20 volt dikurang 0,3 ampere dikali 20 ohm. Di sini yang kita pakai hanya R3-nya. Jadi kita masukkan saja ini yaitu 20 ohm. Jadi dapat diperoleh nilainya sama dengan 14 volt. Nah, karena di sini ada dua selisih atau perbedaan nilai V Thevenin, saya mengambil nilai tengahnya atau rata-rata dari kedua nilai Thevenin ini, tegangan Thevenin ini yaitu 13 volt ditambah 14 volt per 2. Jadi saya mendapatkan 13,5 volt. Oke, karena kita sudah mendapatkan V Thevenin, kita yang terakhir yaitu kita mencari R pengganti. Nah, di sini R penggantinya ini kita tadi kan sudah memutuskan di R2. Jadi nilai arus penggantinya itu arus di R2. Nah, kita bisa membuat rangkaian seperti ini. Tadi kita sudah mendapatkan kalau V Thevenin-nya sudah dapat yaitu 13,5 volt. Untuk R Thevenin-nya kita sudah mendapatkan 6,66 ohm. Untuk rangkaian atau R pengganti yaitu R2 yang akan nantinya kita cari dengan nilai R2-nya itu 40 ohm dan arusnya masih belum kita cari. Dan untuk akhirnya itu arus di R2 sama dengan VTH per RTH ditambah R2. Untuk RTH dan R2 sudah menjadi rangkaian seri. Jadi bisa kita langsung dijumlahkan. Berarti VTH per RTH plus R2 13,5 volt per 6,6 ohm ditambah 40 ohm. Jadi dapat hasilnya itu 13,5 volt per 46,6 ohm sama dengan 0,28 ohm. Nah, kita sudah mendapatkan nilai arus di R2. Jadi untuk selanjutnya kita mencari atau membuktikan kalau arus di R2 ini apakah sama dengan menggunakan metode Norton, menggunakan node voltage dan menggunakan loop. Oke. Selanjutnya itu menggunakan metode Norton. Nah, dalam menggunakan metode Norton ini juga kita akan saya memberikan beberapa trik atau cara. Yang pertama, kita mencari terlebih dahulu nilai hambatan Norton atau bisa disingkat dengan Rn, kemudian mencari arus Norton, yang terakhir yaitu mencari arus pengganti. Tadi dalam metode Thevenin ada 4 cara, di sini untuk Norton hanya 3 cara saja. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti diketahui pada soal tadi, R1 10 ohm, R2 40 ohm, R3 20 ohm, V1 sama dengan 10 volt dan V2 sama dengan 20 volt. Nah, yang pertama kita mencari R Nortonnya. Nah, cara mencari R Nortonnya tadi kurang lebih sama dengan R Thevenin, yaitu R1 dikali R3 per R1 ditambah R3, jadi dapat diperoleh 6,6 volt. Nah, tadi juga dalam Norton ini sama-sama kita juga memutuskan salah satu nilai dari hambatan pada gambar, dan di sini juga saya memutuskan di R2. Tadi sama pada penjelasan di metode Thevenin. Kemudian kita mencari I Norton. Nah, kita tahu kalau I Norton sama dengan bisa dikaitkan dengan hukum Kirchhoff, di mana I masuk sama dengan I keluar. I masuk di sini yaitu ada I1 ditambah I2, nanti hasilnya sama dengan I3. Jadi di sini I Norton sama dengan I1 ditambah I2. Kita masukkan nilainya, I Norton sama dengan untuk I1-nya hanya V1 per R2 ditambah V2 per R3.
Untuk V1 nya yaitu 10 volt, untuk R1 nya sama dengan 10 volt juga. Untuk V2 nya 20 volt. Di sini kita pakai R3 karena dalam rangkaian ini hanya ada R3 nya, berarti 20 volt per 20 ohm. Jadi kita mendapatkan 1 ampere ditambah 1 ampere yaitu 2 ampere. Jadi untuk nilai arus Nortonnya yaitu 2 ampere. Kemudian kita mencari I pengganti atau I di R2. Kita membuat untuk I Nortonnya tadi di sini. Kemudian untuk R Nortonnya kita buat seperti pada gambar. Jadi menggunakan rumus IR pengganti atau IR2 sama dengan RN per RN ditambah R2 dikali IN. Nah, untuk RN-nya kita sudah dapat 6,66 ohm per 6,66 ohm ditambah 40 ohm dikalikan dengan I Nortonnya. Nortonnya yaitu 2. Di sini saya sedikit keliru, tinggal dikali 2. Berarti 6,66 per 46,6 ke 6 ohm dikalikan 2 menghasilkan 0,28 ampere. Jadi sama kan nilai dari I pengganti atau IR2 menggunakan metode Thevenin dan menggunakan Norton bernilai 0,28. Oke, selanjutnya kita melanjutkan menggunakan metode node voltage. Nah, tadi seperti yang saya singgung sebelumnya, untuk hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Jadi yang masuk di sini ada I1 ditambah I3 dikurang I2. Jadi I1 ditambah I3 dikurang I2 sama dengan 0. Nah, untuk I1 ditambah I2, I3 sama dengan I2. Mengapa? Karena negatif ketika kita pindah ruaskan menjadi positif. Nah, saya masukkan nilainya, rumusnya yaitu V1 dikurang V tegangan node voltage per R1 ditambah V2 dikurang tegangan node voltage per R3 dikurang tegangan node voltage per R2 sama dengan 0. Nah, untuk nilai V1 nya yaitu 10 volt dikurang node voltage. Tegangan node voltage ini belum diketahui dan di sini kita mencari nilai tegangan node voltage ini. Kemudian untuk nilai R1 nya yaitu 10 ohm. Nah, untuk V2 nya 20 volt. Untuk tegangan node voltage kita nanti mencarinya. Untuk tegangan R3 nya yaitu 20 ohm dikurang tegangan node voltage per R2 nya yaitu 40 ohm sama dengan 0. Nah, kita memasukkan nilainya yaitu kita menyamakan terlebih dahulu penyebut di bawahnya yaitu 40 ohm. Nah, di sini kita kalikan dengan 4 biar penyebutnya sama yaitu 40 ohm. Jadi 4 dikali 10 yaitu 40 volt, 4 dikali tegangan node voltage yaitu 4 Vn. Ditambah di sini kita mengalihkan 2. 2 dikali 20 sama dengan 40 volt dikurang 2 tegangan node voltage atau 2 Vn dikurang ini Vn. Jadi kita mendapatkan hasilnya yaitu 40 volt ditambah 40 volt yaitu 80 volt min 4 Vn dikurang 2 Vn dikurang Vn sama dengan 7 Vn per 40 ohm yaitu. Jadi ini juga bisa kita bagikan yaitu 80 dibagi 40 yaitu 2. 7 volt 7 Vn per 40 ohm dipindah ruaskan menjadi 2 sama dengan 7 Vn per 40 ohm. Jadi hasilnya itu Vn sama dengan 80 per 7.
untuk nilai tegangan volt node voltage ini yaitu 11,42 volt. Nah, kemudian kita mencari nilai di I1 atau di arus masuk satunya, yaitu V1 dikurang Vn per R1. 10 volt dikurang 11 11,4 volt per 10 ohm. Jadi kita mendapatkan nilai min 1,4 volt per 10 ohm. Jadi hasil akhirnya itu min 0,142 ampere. Nah, di sini bukan berarti nilai arusnya bernilai negatif. Jadi ini hanya arahnya saja yang melambangkan suatu nilai arus ini bernilai negatif atau positif. Kemudian untuk I2 yaitu Vn per R2 yaitu 11,4 volt per 40 ohm sama dengan 0,28 ampere. Nah, sama bukan nilai dari I2 di metode Thevenin, Norton, dan node voltage. Nah, untuk I3 nya yaitu V2 dikurang Vn per R3, 20 volt dikurang 11,4 volt per 20 ohm. Jadi dapat hasilkan 1,4 volt per 10 ohm sama dengan 0,4 ampere. Oke, kita lanjutkan ke metode terakhir yaitu loop. Nah, loop ini menurut saya cukup mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Kita hanya menggambarkan rangkaiannya saja. Kemudian kita menggunakan kayak membagikan menjadi 2 loop gitu. Nah, untuk seperti yang saya jelaskan sebelumnya menggunakan hukum Kirchhoff, yaitu I masuk sama dengan I keluar. I masuk sama dengan I1 ditambah I3 dikurang I2, yaitu I1 ditambah I3 sama dengan I2. Nah, di sini kita mencari loop 1 terlebih dahulu. Nah, di sini dalam loop 1 ini ada yang berpengaruh, yaitu ada tegangan V1, ada R1, dan ada I1. Dan ada juga nanti ada di sini R2-nya. Jadi min 10 volt ditambah R1 dikali I1, berarti kita masukkan nilainya 10 dikali I1 ditambah R2 dikali I2 yaitu 40 dikali 40 I2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 10 I1 ditambah 40 I2 sama dengan 10 volt. Nah, kita sudah mendapatkan tadi nilai I2 nya yaitu I1 ditambah I3. Kita masukkan saja 10 I1 ditambah 40 dalam kurung I1 ditambah I3 sama dengan 10 volt. Dan yang terakhir yaitu 10 I1 ini di 40 dikali I1 yaitu 40 I1, 40 dikali I3 yaitu 40 I3 sama dengan 10 volt. Jadi dapat hasilnya yaitu 10 I1 ditambah 40 I1 sama dengan 50 I1 ditambah 40 I3 yaitu 10 volt. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Tadi persamaan pertamanya yaitu persamaan I1 ditambah I3 sama dengan I2. Oke, kemudian loop 2. Sama dengan loop 1, perbedaannya hanya komponen-komponennya saja. Untuk V2 nya yaitu 20 volt. Di sini R2 nya yaitu R2 nya 20 volt dikali I3 ditambah 40 I2 karena nilai R2 nya tadi 40, berarti 40 dikali I2 sama dengan 0. Kita pindahkan 20 I1 ditambah 40 I2 sama dengan 20 volt. Kita mensubstitusikan nilai persamaan 1 ke I2 nya yaitu 20 I1 ditambah 40 dikali I1 tambah I3 sama dengan 20 volt. 20 I3 ditambah 40 I1 ditambah 40 I3 sama dengan 20 volt. Jadi dapat hasilnya bahwa 20 I3 ditambah 40 I3 yaitu 60 I3 ditambah 40 I1. Jadi kita mendapatkan persamaan kedua yaitu persamaan ketiga yaitu 40 I1 ditambah 60 I3 sama dengan 20 volt. Nah, setelah kita mendapatkan dua persamaan ini, kita menggunakan metode eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3.
yaitu 50 I1 ditambah 40 I3 sama dengan 10 volt. 40 I1 ditambah 60 I3 sama dengan 20 volt. Untuk yang persamaan 2 kita kalikan dengan 4, untuk persamaan 3 kita kalikan dengan 5, jadi hasilnya yaitu 200 I1 ditambah 160 I3 sama dengan 40 volt. Kemudian 200 I1 ditambah 300 I3 sama dengan 100 volt. Jadi kita kurangkan, yaitu I1 dikurang I1 menjadi 0, karena 200 I1 dikurang 200 I1 sama dengan 0. Kemudian 160 I3 dikurang 300 I3 yaitu min 140 I3. 40 dikurang 100 volt sama dengan min 460 volt. Jadi untuk nilai I3 nya yaitu 60 dibagi 140 sama dengan 0,43 ampere. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai arus di 3, substitusikan nilai I3 pada persamaan 2 atau 3. Nah, di sini saya hanya mensubstitusikan pada persamaan 2, yaitu 50 I1 ditambah 40 I3 sama dengan 10 volt. Masukkan nilai I3 nya yaitu 0,43, dapat hasilnya yaitu 50 I1 ditambah 17,2 sama dengan 10 volt. Untuk 50 I1 sama dengan min 7,2. Untuk I1 nya yaitu min 7,2 dibagi 50, yaitu mendapatkan min 0,14. Tadi saya sudah menjelaskan kalau nilai min ini bukan berarti nilai arusnya bernilai negatif, tapi arahnya saja yang berlawanan. Kemudian untuk kita sudah mendapatkan nilai I1 dengan nilai I3 yaitu 0,43 ampere dan min 0,14 ampere. Kita substitusikan nilai I3 dan I1 pada persamaan 1, yaitu I1 ditambah I3 sama dengan I2, yaitu yang masuk ke nilainya min 0,14 ampere ditambah 0,43 ampere sama dengan I2. I2 hasilnya yaitu 0,29. Jadi nilai I pengganti atau I2 di masing-masing metode menggunakan metode Thevenin, Norton, node voltage dan loop sama, yaitu 0,28. Di sini 0,29 berbeda koma saja, tidak masalah. Mungkin ada kesalahan pada pembulatan nilai-nilai sebelumnya. Untuk nilai I3 I1 nya yaitu sama yaitu min 0,14 ampere. Min ini menunjukkan arahnya berlawanan. Untuk nilai I3 nya itu 0,43 ampere. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.